gerbong sialan itu. Dingin, dingin, dingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Titi. Bu. Pak Nurdin, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kang, ada apa dengan suami saya? Kenapa dia? Saya bersama Kang Lihi menemukan Pak Nurdin di danau, Bu. Kenapa kuping sama hidungnya mengeluarkan darah? Apa dia berkelahi? Astagfirullahaladzim. Bapak, kenapa, Pak? Ya ampun. Bu, kenapa bisa begini, Bu? Bangun, Pak. Dingin, Ibu dingin, Bu. Aduh. Cepetan dikit, Pak. Cepet, Pak. Kasihan Bapak, Pak. Cepet, Pak. Dingin, aduh. 1, 2. Tiga. 4. Tutup. Bagus. Bagus. Anak-anak ini sebentar lagi jadi. Mereka akan aku jadikan laskarku, merebut pasar dan terminal yang dikuasai orang-orang dari kampung lain itu. Tunggu saja tanggal mainnya. Jangan main-main sama saya, Pak Tua. Hah? Udah berapa kali kamu nolak anak buahku? Udah seminggu lu nggak setoran. Mana sih duitnya? Maaf, Den Karman. Saya memang nggak punya duit. Dagangan saya merugi terus minggu-minggu ini. Sekarang gua udah turun tangan. Jadi nggak ada manfaat lagi. Hah? Mana duitnya? Hah? Iya, Bang. Iya, Bang. Mana? Apa ini cuma segini? Udah seminggu lu belum setoran. Hah? Kayaknya bajingan itu sudah pengen buru-buru pensiun dari atas dunia ini. Tapi tanganku terlalu bersih dikotori sama darahnya yang busuk itu. Tunggu tanggal mainnya. Cukup.
Latihan kalian seluruhnya sudah selesai. Malam ini, ujian terakhir. Barang siapa yang mampu dan lulus, boleh ikut saya. Tapi kalau tidak, angkat kaki sekarang juga. Mengerti? Mengerti, Guru. Buka tangan kalian. Tutup. Kalian tahu, itu adalah air keras. Kalau kalian berilmu, tangan kalian tidak akan terjadi apa-apa. Tolong! Panas! Jen, kamu gagal. Pergi! Pergi! Maafkan saya, Guru. Pergi! Kamu pergi! Maaf. Saya tidak kuat lagi, Guru. Pergi! Saya tidak kuat, Guru. Nggak kuat aku, Pak. Koko, saya berharap kamu bisa melampaui ujian pertama ini. Baik, Guru. Sekarang, ujian terakhir. Baik, Guru. Julurkan lidahmu. Tak lama lagi penghuni pasar ini akan mempunyai tuan yang baru. Hei, dia punya ibu kebal. Ayo bangun! Ambil senjata kalian! Cuma segitu kemampuan kalian, ha? Ambil senjata kalian, bangun! Ayo! Mau mana? Hebat kamu. Rupanya kamu bukan cuma pintar ngaji aja. Tapi lain kali, kita ketemu lagi. Oke? Eko, kenapa kamu harus berpikir keras untuk memenuhi permintaan saya? Pak Nurdin, biarlah saya hidup miskin seperti ini, Pak Nurdin. Asal apa yang saya lakukan diridhoi oleh Tuhan. Eko, kalau kita menguasai terminal dan pasar itu, dengan sendirinya duit akan mengalir ke dompet kita. Tapi Pak Nurdin, saya mana sanggup memeras para pedagang di pasar itu, Pak Nurdin. Biarlah saya mendapat rezeki dari usaha saya yang halal, Pak Nurdin. Bangke kamu. Dengarkan saya baik-baik.
Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan kere seumur hidup. Dan ingat, dan ilmu kebal yang aku berikan padamu, itu bukan dari Tuhan. Tapi aku berguru pada jin yang menguasai gua-gua di sana. Masya Allah, Pak Nurdin. Dan ingat, ilmu itu tidak akan hilang sebelum kamu mati. Jadi, berpikirlah sekali lagi. Dek Arman, saya tidak bohong. Pusaka kujang ini terbuat dari 100% emas murni. Saya ambil dari Aras Roban. Sungguh Pak Manto, keris ini bisa memusnahkan orang yang punya ilmu kebal. Saya jamin, karena saya sudah ujur, saya ingin melepas kepada siapa aja yang ingin memiliki. Mungkin sudah jodohnya di Arman, tinggal menyatukan batin saja. Saya percaya sama Pak Manto. Tapi kan saya belum tentu jodoh dengan kujang ini, Pak Manto. Loh, kenapa nggak jodoh? Maharnya hanya 25 juta. Hah? 25 juta? Loh, itu kan karena kita seperti saudara sendiri. Sama orang lain mana mungkin segitu maharnya. 25 juta? Bayar setengahnya, sisanya belakangan nggak apa-apa. Ampun, Bang. Bang, ampun, Bang. Ingat ya, jangan sampai Pak Nurdin yang turun tangan langsung. Ngerti loh? Tapi saya kan udah bayar uang keamanannya tadi pagi. Masa harus bayar lagi, Bang? Dengar. Ini peraturan baru. Peraturan si Karman udah nggak berlaku lagi di sini ya. Dengar loh, sekarang lo mesti bayar. Buruan nih, Bang. Coba dari tadi ya. Dari tadi lokasi udah nggak bawa sampah tahu. Ampun. Ayo sayang, terus. Kau enak kan hidup kayak begini? Pak Nurdin, kalau tahu begini, ajak gue dari dulu dong Pak Nurdin. Ini yang baru nama dibilang dunia. Lo memang murid gua yang jempolan. Iya dong. Siapa lu koko? Lo lihat dong. Bawa. Dari tadi gua ngeliat dia. Iya, Oke Pak Nurdin. ayo ngamar koko. Udah mas, kita cari kamar. Ayo, mari sayang. Ayo, sore ikut 3 ruang ya. Jangan gegabah sayang, dia sedang di kamar mandi. Ampun, banyak mulut saya, Pak. Kamu pasti mati, pasti pelacur busuk. Kamu kira aku tidak tahu pengkhianatan kamu? Hah? Siapa menyuruh kamu? Ayo, ngaku sekarang. Karman yang menyuruh saya menjebak Koko. Saya hanya... Cuy, dasar pelacur busuk. Kau pikir gampang bunuh Bu Karman? Hah? Sebelum nyawamu hilang, kau perlu tahu tentang kelemahanku, ha? Aku hanya bisa mati dengan senjata yang terbuat dari emas murni. Bukan dari senjata mainan yang ada di perutmu itu, Karman. Bukan. Kujang ini... Bukan... Pak,
Sekarang saya pengen berbagi lahan rezeki. Apa maksudmu, Koko? Saya kan udah berjasa besar sama Bapak. Sampai Bapak jadi penguasa pasar ini. Dan nggak ada yang berani ganggu Bapak. Kurang ajar. Manusia ini udah banyak tingkah rupanya dia. Dia mulai berani mengaturku. Dasar kerbau tidak tahu diuntung. Akan aku bongkar semua kejahatannya di depan polisi. Lihat saja nanti. Gimana? Kok saya tanya nggak dijawab, Pak? Baik. Kamu memang sudah sepantasnya untuk menerima semuanya. Karena kamu sudah berjasa besar sama saya. Seharusnya dari dulu, Pak. Brengsek! Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Dari mana saja saya cari duit, itu bukan urusan. Dan semuanya untuk kalian berdua. Tapi Kang, aku malu sama orang-orang di sini. Kenapa harus jadi preman? Pedagang diperas. Uangnya buat ngasih anak bini. Kenapa sih tidak kembali ke pekerjaanmu yang lama sebagai tukang potong ternak, Kang Nurdin? Kamu jangan sembarangan. Ku potong nanti leher kamu. Aku tidak memeras mereka. Mereka butuh perlindungan aku. Jadi mereka memberi aku tuh secara ikhlas. Ngerti kamu? Hah? Akanglah yang menciptakan rasa tidak aman pada diri mereka. Bukan siapa-siapa. Diam! Diam! Atau ku patahkan batang lehermu. Hah? Sekali lagi kamu ngomong, ku patahkan benar-benar batang lehermu. Kalian semua dengar ya? Mulai detik ini, uang keamanan terminal ini udah tidak untuk Nurdin lagi. Karena dia sudah memberikan bagiannya kepada saya, Kuku. Kalian semua paham? Paham, Bos. Selamat sore semua. Sorry. Benar, saudara yang bernama Koko. Ya benar, Pak. Kenapa ya? Saudara harus ikut kami ke kantor. Saudara akan kami mintai keterangan atas kasus pembunuhan berantai sebulan yang lalu. Pembunuhan? Saya yang membunuh? Yang bener aja dong, Pak. Kami tidak menuduh saudara membunuh. Tetapi ada saksi yang melihat saudara melakukan pembunuhan terhadap Karman dan Mary. Tunggu dulu. Ini semua fitnah, Pak. Saya nggak pernah ngebunuh. Untuk membuktikan itu fitnah atau tidak, sebaiknya saudara ikut kami ke kantor. Siapa yang fitnah saya, Pak? Sekarang, saudara ikut kami ke kantor. Bawa dia. Pak. Bambu kuning inilah rahasia kelemahan si bajingan itu. Tidak perlu dengan senjata emas untuk membunuhnya. Karena ilmu kebal yang aku berikan. Ilmu itu aku dapat dari jin penguasa gua di sana. Cuma guru yang menyimpan rahasia muridnya. Gila. Ternyata dia benar-benar memiliki ilmu kebal. Iya, Komandan. Siapa yang melaporkan ini semua pada polisi? Padahal tidak ada yang melihat aku membunuh si Karman. Dan polisi juga menuduhku membunuh si Mary. Padahal kan aku tidak melakukannya. Brengsek. Ini semua pasti kulahnya si Nurdin, kan?
dia tidak mau terminal jatuh ke tanganku. Ya, betul. Aku harus bunuh bajingan tua itu. Harus bunuh dia. Brengsek. Kok melarikan diri? Iya, Pak. Dia berhasil melarikan diri. Bapak harus hati-hati sama bajingan itu. Dia itu benar-benar licin dan licik. Tapi nanti kalau saya melihat dia, saya akan segera melapor kepada Bapak. Baik, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Aku harus waspada dan tidak boleh meninggalkan rumah. Suatu saat, dia pasti datang ke sini. Baiklah, Pak Nurdin. Kami permisi dulu. Silakan. Terima kasih. Dasar pengkhianat. Udah gue duga. Ternyata si Nurdin tuh pengkhianat. Awas, bakal gue bunuh tuh orang. Kok pengkhianat? Kau laporkan aku ke polisi ya, dan kau memfitnah aku membunuh Mary. Aku akan puas dalam melihat bangkaimu lagi tua. Mati kau, mati, mati. Ternyata kamu lebih senang masuk tanah daripada masuk penjara, muridku. Kau apakan aku lagi itu? Kamu lupa? Aku ini gurumu. Ilmumu adalah ilmuku juga. Tapi aku tidak pernah memberitahu. Kalau hanya dengan ini, kita bisa langsung lemah. Jauh lebih lemah daripada kalau yang sudah menyentuh tanah. Ngerti? Bambu kuning. Ya, tapi orang tidak ada yang pernah tahu. Semakin tinggi ilmu hitamnya, kita semakin mudah mencari kelemahannya. Karena kamu sudah tahu rahasia kita. Jadi rahasia ini harus ikut terkubur bersama bangkai kamu. Pengecut, kembalikan tenagaku. Kita bertarung secara jantan, Nurdin. Aku tidak perlu meladenimu. Tidak akan ada orang yang menyangka rawa ini telah menelan bangkai seorang murid yang pernah aku banggakan. Bos, Bentar ya. Ini bos, setoran kita dari terminal. 200.000? Kenapa sekarang bisa lebih dari kemarin? Hah? Tentu, bos. Kalau perlu, besok akan lebih besar dari hari ini, bos. Kalau kamu mau menjilat saya, jangan tanggung-tanggung. Dan mulai sekarang, kalian harus cari 400.000 dan harus dapat dari 10 tukang mie yang ada di terminal. Kalau tidak, akan kupotong leher kalian. Hei! Baik bos. Berarti bos. Ayo sedikit! Ayo! Bos. Goblok! Sen, sini Sen, bantuin gue Sen. Ini pasti lindung gede nih makan umpan gue nih. Berat amat. Itu apaan itu? Itu mayat Koko. Tun, lu tahu nggak? Si Bagol nemuin mayat si Koko. Bener bang, itu mayat si Koko.
Masa aku bohong sih? Kalau gitu, saya lapor Bang Nurdin aja ya, Bang. Iya. Ya. Maaf, Kang. Kelamaan ya, Kang? Ya kelamaan. Kamu ini cari makan apa cari tamu? Iya, Kang. Si Bogel sama si Jen nemu mayat si Koko di danau, Kang. Mayatnya Koko? Iya, Kang. Si Jen sama si Bogel lagi mancing. Nggak taunya yang nongol malah bangkai si Koko. Kasihan deh, Kang. Udah nggak punya orang tua. Malah mati begitu lagi, Kang. Ngomong-ngomong, siapa yang bunuh ya, Kang? Kamu nuduh saya? Kang, nanya sama nuduh beda tuh, Kang. Wah, kacau. Aku harus cepat turun tangan. Mayat itu harus kusingkirkan. Benar kata si Atun. Lu udah jadi mayat aja nyusahin gua lo. Lebih baik lu gua kubur di curang lo. Selamat jalan, muridku. Ma, akhirnya Papa dapat juga kerbau bulenya. Yang benar, Pak. Aduh, akhirnya Papa dapat juga ya kerbau bule itu. Begitulah, Ma. Ntar sore, Pak Kunjen dari Gunung Kawi bawa kerbau bulenya ke sini. Tapi kita mau pelihara di mana, Pak? Apa nggak aneh nanti kalau orang-orang bilang masa keluarga Chunli melihara kerbau kayak di sawah, Pak? Ya kita nggak pelihara dong, Ma. Karena Papa akan potong secepatnya. Karena kepalanya Papa akan taruh di dalam lokasi real estate kita. Oh, Mama kira mau kita pelihara. Mama yang bener aja. Ya udah deh, yuk kita makan yuk. Oke, Ma. Babaho, apa yang harus saya lakukan dengan kerbau bule saya ini? Nanti, malam Jumat Kliwon, Coach Jun harus potong ini kerbau bule. Tapi saya tidak jamin, apa ada orang yang mau motong kerbau bule ini. Memangnya kenapa? Sebab kerbau ini bukan kerbau sembarangan. Koko dan Cici Kim mesti keluar duit besar agar supaya orang mau menyembelih kerbau ini. Saya yakin semua orang takut kena kutukannya. Pak Kohar, saya mau minta tolong. Nanti malam Jumat Kliwon, saya mau motong kerbau. Boleh-boleh aja kok. Tapi bukan hanya motong aja kan kok? Itu nggak masalah Pak Kohar. Makanya sekalian saya mau nanya, berapa sih biaya pemotongannya? Ya, tergantung besar kecil itu kerbau kok. Tua mudanya itu kerbau. Apa boleh saya lihat tuh kerbaunya? Kayak apa sih kerbaunya? Oh, silakan Pak. Kebetulan kerbaunya ada di belakang. Oh iya. Ayo kita lihat, Pak. Ya. Masya Allah. Kok kagak sanggup deh gue deh. Kagak sanggup. Kagak sanggup, kasih orang lain aja deh. Pak Kohar, saya akan bayar berapapun juga. Tapi Bapak harus potong ini kerbau bulenya pada malam Jumat Kliwon nanti. Waduh kok, kalau mau dibayar berapapun, aneh kagak sanggup deh. Aneh kagak pernah ngeliat kerbau kayak begini nih. Permisi kok. Bos. Kabar baik, Bos. Kabar baik? Tiap hari juga gue terima kabar baik. Ini uang gede, Bos. Ada orang yang mau motong kerbaunya, Bos. Lu kira sekarang gua tukang jagal, ha? Jangan marah-marah dulu, Bos. Kalau Bos berminat, dia mau kasih Bos berapa juta aja. Asal Bos mau bantu
motongin itu kerbau. Tapi ini kebo bule, bos. Kebo bule? Kebo bule kek, kebo ijo kek, gua nggak peduli. Hah? Kalau bos berminat, ini alamatnya. Nurdin, bagaimana kalau 3 juta aja? 5 juta. Itu kalau mau. Kalau enggak ya enggak usah, saya akan balik. Tunggu Pak Nurdin, tunggu. Mana kerbau? Boleh saya lihat? Oh, silakan Pak, kerbaunya ada di belakang. Ayo Pak. Pantas saja nggak ada yang berani motong dia. Tapi aku nggak boleh mundur. Masa sama binatang dungu ini saja kalah? Kenapa? Jantungku kok berdebar-debar? Bagaimana Pak Nurdin? Bodoh sekali orang-orang itu menolak rezeki karena binatang ini. Tapi kalau ada resikonya saya nggak tanggung loh Pak Nurdin. Resikonya paling kena antrak. Saya perlu kamar untuk menyiapkan diri saya. Bagaimana? Nggak masalah Pak Nurdin. Ayo silakan. Kebo bule, mau kebo ijo, gua nggak peduli. Yang penting duit. Mah, Pak Nurdin berhasil, Mah. Astaga. Pekerjaan saya sudah selesai, tapi saya harus kembali ke kamar untuk memulihkan seluruh energi saya yang sudah keluar. Oh, silakan Pak Nurdin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Akhirnya Pak Nurdin berhasil juga, Mah, motong kerbau bulenya. Iya, Pak. Akhirnya Papa kan kaya. Maaf Bu, suami Ibu sudah tidak ada. Jadi kami sudah tidak bisa menolongnya lagi. Kang! Pak, jangan pergi, Pak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami, Pak. Bangun. على صراط مستقيم لقد حقق على أنفسهم Cium bau bangke nggak? Iya, Kang.
Ada bangkai binatang kali di sekitar sini. Coba cari di ujung-ujung tuh. Saya akan cari sebelah sini. Astagfirullah, apa yang terjadi ya? Kenapa lubang bau bangke nih? Kenapa ya lubangnya bau bangke? Mau kemana, Kang? Saya akan kasih tahu Ustadz Jamrud tentang hal ini. Oke. Yuk. Kalau di sini nggak mungkin, kita bikin lubang baru lagi. Bau banget nih, Kang. Kenapa bisa begitu, Pak Haji? Saya juga tidak tahu mengapa makom itu berbau busuk. Sedangkan kita telah menyaksikan kematian Kang Nurdin sungguh sangat menyedihkan. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Haji. Gawat, Kang. Ada apa, Kang? Kami sudah 3 kali berpindah-pindah tempat mencari lubang baru. Tapi Masya Allah, semua lubang untuk almarhum Pak Nurdin bau bangke semua. Ini rahasia Allah. Biar bagaimanapun, kita harus menguburkan jenazah Kang Nurdin sesuai dengan anjuran agama kita. Kita tidak bisa menunda-nunda. Penguburan harus kita lakukan ba'da zuhur. Betul, Pak Haji. Kami sudah berusaha. Wah, kalau udah mati kayak Bos Nurdin gini, apalagi ya? Kalau masih bisa masuk surga, masih syukur. Alah, preman kok masuk surga. Mampus aja udah sekalian. Dongo, yang namanya preman itu nggak bakal bisa masuk surga. Kecuali kalau lu yang jaga. Ngemeng aja lo. Lu pada berisik aja. Orang udah ada yang mati, lu bukan insaf lu. Belagu. Kuburan ini, kuburan. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Maaf, Pak Ustadz. Kaki saya tergelincir. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Pak Ustadz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, Bu Titi. Ya Allah, Pak Ustadz! Kenapa jadi begitu? Ya Allah. Wah, bawa bego pada lo. Jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu? Kayak banteng. Tuh, gimana? Kenapa bisa begini, Pak Ustadz? Ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya Kang Nurdin, ya Allah.